Baik, untuk selanjutnya kita akan mengenal macam-macam modul yang ada di aplikasi APSS Accounting ini. Pada aplikasi APSS Accounting ini terdapat 6 modul, antara lain modul Account, Banking, Sales, Purchase, Inventory, dan Card File. Nah, masing-masing modul tersebut mewakili setiap kegiatan akuntansi seperti penjurnalan, penerimaan piutang, pembelian, dan sebagainya. Setiap modul memiliki bagian-bagian sendiri yang digunakan untuk kegiatan akuntansi. Nah, yang pertama yaitu kita masuk ke modul accounts. Pada modul accounts ini, modul accounts adalah modul yang berisikan materi yang berkaitan dengan pemeliharaan bagan rekening seperti pembuatan rekening baru, edit rekening baru, penghapusan, dan lain-lain. Selain itu, modul modul account ini berisikan materi pencatatan jurnal untuk transaksi-transaksi umum atau biasa disebut dengan jurnal umum. Di sini ada menu account list, send to accountant, record journal entry, company data auditor, business insight, transaction, sampai ke transfer money. Baik, untuk modul kedua kita beralih ke banking. Pada modul banking adalah modul yang berisikan materi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lewat bank seperti pembayaran hutang melalui giro, penerimaan piutang, rekonsiliasi saldo perusahaan dengan saldo bank, dan lain-lain. Di sini menu ada menu bank register, spend money, print checks, print or email remittance advices, ada receive money, ada penerimaan uang, print receipts, prepare bank and deposit. Kita lanjut ke menu ke modul sales. Dan modul sales ini adalah modul yang berisikan materi yang berkaitan dengan kegiatan penjualan seperti penerbitan faktur, surat jalan, dan lain-lain. Nah, pada modul sales ini terdiri dari sales register, enter sales, receive payment, print receipt, print or email invoice, print or email statement, and jurnal dari transaksi atau transaction journal. Oke, untuk modul selanjutnya kita masuk ke modul purchase. Pada modul purchase ini mod- adalah modul yang berisikan materi yang berkaitan dengan kegiatan pembelian yang dilakukan perusahaan seperti pemesanan pembelian dan lain-lain. Nah, di modul purchase ini terdapat beberapa menu, yaitu eh, purchase register, enter purchase, pay bills, print checks, print or email remittance advice, print or email purchase order, dan transaction journal. Kita lanjut ke modul inventory. Pada modul inventory, di sini adalah modul yang berisikan materi yang berkaitan dengan pengelolaan persediaan seperti kartu persediaan, mentransfer persediaan, dan lain-lain. Nah, di sini ada bulk items. Bulk items ini digunakan untuk apabila kita memproduksi produk yang bahan bakunya eh, dari beberapa produk. Misalnya kita membuat roti. Nah, dari roti tersebut eh, kita ada coklat, tepung, dan lain-lain. Nah, kita bisa eh, menggunakan menu bulk items ini. Terus ada item register, ada adjust inventory, ada set item prices, count inventory atau perhitungan persediaan, item list. Di sini kita mendata item-item apa yang ada di persediaan. Terus di sini ada reserve item dan transaction journal. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke modul card file. Nah, di modul card file ini adalah modul yang berisikan materi yang berkaitan dengan pengelolaan daftar pelanggan
kreditor, dan daftar kontak perusahaan dengan pihak lainnya. Di sini ada menu card files, card list maksudnya, kontak log, print mailing labels, and create personalized letter. Mungkin mungkin itu saja pengenalan mengenai modul-modul yang ada di aplikasi APSS Accounting ini. Baik, setelah kita men-check up company profile dari PT Seru, langkah selanjutnya yaitu kita men-set up menu preference dari perusahaan ini. Caranya kita pilih setup, pilih preference. Nah, kita dihadapkan pada beberapa menu di sini. Untuk pertama kita masuk ke menu sistem ini, kita centang warn if job are not assigned to our transaction system wide. Hal ini dimaksudkan agar terdapat peringatan apabila pengguna tidak menyertakan keterangan job pada form transaksi. Yang kedua, kita mencentang turn on category tracking categories. R, kita ganti not required on all transaction. Hal ini dimaksudkan untuk mengaktifkan penelusuran kategori karena kategori transaksi diperlukan untuk seluruh transaksi. Untuk yang eh, dua atas ini tidak usah dicentang. Selanjutnya kita masuk ke menu Windows. Pada menu Windows di sini kita menghilangkan opsi automatically check spelling in text field before recording. Hal ini bertujuan untuk apabila terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam penamaan dari akun atau penulisan transaksi, hal ini tidak dipermasalahkan. Dikarenakan APSS ini merupakan produk dari Australia sehingga eh, dari bahasanya sendiri disesuaikan dengan bahasa yang ada di Australia sana. Oke, untuk selanjutnya kita pilih menu Report and Form. Di menu Report and Form ini, kita mencentang always display report customization before printing reports. Hal ini dimaksudkan agar selalu menampilkan opsi untuk kustomisasi laporan sesuai keinginan sebelum dicetak. Yang kedua, kita mencentang always display advanced filters before sending form. Eh, ini bertujuan untuk agar selalu menampilkan opsi advanced filter sebelum membuat laporan. Nah, untuk di aging sendiri kita pilih use daily aging periods dengan yang pertama 30 hari, kedua 60 hari, dan ketiga 90 hari. Hal ini digunakan untuk eh, dari laporan umur piutang masing-masing customer. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu banking. Pada menu banking, kita menghilangkan pada opsi menghilangkan centang pada opsi display by rather than memo in register. Hal ini bertujuan untuk menampilkan penerima pembayaran pada register saja. Oke, untuk yang selanjutnya kita masuk ke menu sales. Pada menu sales, kita menghilangkan opsi show customers purchase number in receiving payment. Terus ini hal tersebut dimaksudkan untuk menampilkan nomor faktur pembelian customer pada form receive payment. Yang kedua, kita mencentang opsi once for duplicate invoice number on recorded. Kita pilih di sini adalah invoice. Hal tersebut dimaksudkan untuk menampilkan kotak peringatan apabila pengguna menginput nomor faktur yang sama pada form sales yang telah tercatat. Terus selanjutnya kita menghilangkan centang pada opsi retain original invoice number on backdoors. Hal tersebut dimaksudkan agar tetap menampilkan nomor faktur pembelian yang asli pada transaksi backdoor.
Oke, setelah semua eh, sudah terpenuhi, kita masuk ke menu terms. Pada menu terms ini, payment is due-nya kita ganti dengan COD. Untuk text kodenya kita ganti dengan non-stackable. Kita use text kode. Break text kodenya juga sama, non-taxable. Lalu kita centang use customer stack codes. Klik OK. Untuk selanjutnya kita masuk ke menu purchases. Pada menu purchases ini kita disuruh untuk mencentang opsi warn for duplicate purchase order number on recorded purchase. Nah, ini sudah dicentang. Yang kedua, kita menghilangkan centang pada opsi retain original PO number on backdoors untuk opsi one for duplicate purchase order numbers on recorded purchases ini digunakan untuk menampilkan kotak peringatan apabila pengguna menginput nomor faktur pesanan pembelian yang sama pada form purchase yang telah tercatat. Untuk yang retain original PO number on backdoor ini digunakan untuk menampilkan agar tetap menampilkan nomor faktur pesanan pembelian yang asli pada transaksi backdoors. Setelah semuanya terpenuhi, kita masuk lagi ke menu terms dari purchasing. Kita ganti payment is due-nya menjadi COD, teks kodenya sama, non-taxable, price kodenya juga sama, non-taxable. Kita centang use supplier text kode, klik OK. Selanjutnya kita masuk ke inventory. Nah, pada inventory ini tidak usah ada perubahan. Kita lanjut saja ke menu security. Pada menu security ini kita menghilangkan centang pada opsi prompt for session report when closing. Hal tersebut dimaksudkan agar selalu meminta laporan saat melakukan penutupan. Yang kedua, kita tentang opsi check company file for errors before the backup process. Hal tersebut dimaksudkan untuk selalu memeriksa file error sebelum melakukan proses backup. Nah, setelah semuanya selesai, kita masuk ke user ID. Dalam aplikasi APSS ini juga dimungkinkan untuk digunakan oleh beberapa pengguna dengan jobdesk yang berbeda-beda, sehingga diperlukan suatu batasan tertentu sesuai dengan jobdesk masing-masing. Nah, eh, kita beri contoh di sini, misal eh, kita sebagai pemilik, kita tambahkan klik new, user ID-nya kita isi dengan nama sendiri. Misal saya, Muhammad Raihan, Raihan, Muhammad Raihan Galang. Untuk passwordnya sendiri, kita pilih menggunakan name. Kita konfirmasi dengan password yang sudah kita buat. Kita klik OK. Nah, di sini misalnya kita kita tidak boleh mengakses akun-akun, maka kita klik di bagian sini. Nah, setelah kita klik bagian sini, muncul ikon tanda silang. Nah, maka kita sebagai pemegang job desk tersebut tidak boleh mengisi atau tidak ada tugas untuk mengisi akun-akun ini.
pada kasus ini kita sebagai pemilik, kita berhak untuk menggunakan semua akun-akun yang ada di sini. Setelah semuanya selesai, kita klik OK di sini. Oke. Nah, kita klik OK di sini. Nah, untuk preference di sini sudah selesai.